Shalom, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Charing Loba sebagai moderator pada kegiatan wawancara kita siang hari ini. Sebelumnya sudah hadir pembicara kita yaitu Ibu Pendeta Diah Dewi Ratnasari dari Gereja Dagen Palur. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah mau meluangkan waktunya menjadi pembicara kami untuk membuat proyek tugas kami. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk dalam sesi wawancaranya dengan beberapa pertanyaan yang akan Oke, dibacakan oleh teman saya. Kepada Deborah saya persilakan. baik Bu. Di sini saya akan membacakan pertanyaan yang pertama ya Bu. Mengapa Ya, ada empat putus. kitab Injil yang berbeda, Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang ya. menceritakan kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus? Ya, ya. Baik, lanjut pertanyaan yang kedua ya Bu. Oke. Sebagai orang Kristen awam, terkadang sulit bagi kami untuk memahami arti atau makna perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagaimana cara supaya kami dapat memahami perumpamaan Tuhan Yesus dan hidup menuruti ajarannya? Oke, ya siap. Dua pertanyaan itu ya. Ya, Bu. Oke, izinkan saya menjawab ya. Yang pertama tadi kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau salah. Mengapa ada empat kitab Injil begitu ya, yang berbeda, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang menceritakan kisah kehidupan dan juga pengajaran Tuhan Yesus, begitu ya. Ya, sebelum sampai menjawab ke sana, saya ingin menjelaskan sedikit, kenapa sih kok sampai ada empat Injil? Nah, begini, saya ingin menjelaskan begini. Sebenarnya Injil itu ada yang disebut sebagai Injil sinoptik yang terdiri dari Matius, Markus, dan Lukas. Ya, Injil sinoptik itu terdiri dari Matius, Markus, dan Lukas. Kenapa disebut sebagai Injil sinoptik? Karena gaya dan juga isi dari ketiga Injil ini mirip-mirip. Mereka juga memberikan sinopsis tentang kehidupan Yesus. Berbeda dengan Yohanes, di mana Yohanes bukan memulai kisahnya dari kelahiran Yesus atau silsilah Yesus atau pelayanan Yesus di dalam dunia ini, tetapi Yohanes ini kalau bahasa Jawanya itu beda nih, berbeda begitu, karena dia lebih menekankan tentang karakteristik sang anak Allah begitu. Jadi Yohanes itu lebih menekankan keilahian Kristus sebagaimana nyata dalam penggunaan frasa-frasa yang kita dapat temui di dalam kitab Yohanes. Misal, dimulai itu dari firman itu adalah Allah gitu ya, juru selamat dunia, anak Allah gitu. Pokoknya bukan tentang kelahiran Yesus, bukan tentang silsilah Yesus dulu, tetapi dimulai dengan bahasa yang sangat filosofis, firman itu adalah Allah. Itu Yohanes. Jadi jelas ya bahwasanya empat Injil ini, tiga Injil itu disebut sebagai sinoptik, tambahannya adalah Injil Yohanes. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa kok ada empat kitab yang menceritakan kehidupan pengajaran Yesus dan kitab ini berbeda? Yang pertama jawaban saya adalah uh, keempat Injil ini memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai Kristus. Jadi kalau kita dan teman-teman membaca 2 Timotius 3 ayat 16, di sana dikatakan bahwa sekalipun Alkitab diilhamkan oleh Allah, gitu ya. Alkitab diilhamkan oleh Allah, tetapi tanpa penulis-penulis kitab ini, kita nggak akan ngerti loh kehidupan zaman dahulu, zaman Yesus, bahkan dari zaman perjanjian lama. Jadi Allah menggunakan manusia dari berbagai latar belakang, dari berbagai kepribadian penulis untuk menggenapi tujuannya melalui tulisan-tulisan mereka. Ya, sesuai dengan Injil tadi ada empat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kita bisa melihat Matius, di sana latar belakang penulisannya adalah tentang atau untuk orang-orang Yahudi. Tujuannya adalah memperlihatkan silsilah kehidupan Yesus dan juga penggenapan nubuat-nubuat perjanjian lama bahwa Yesus itu hadir sebagai Mesias begitu ya. Jadi penekanan di Matius itu adalah bahwasanya Yesus adalah raja yang dijanjikan. Dia adalah anak Daud begitu. Itu yang diceritakan di dalam Matius. Berbeda lagi ketika kita melihat Markus. Siapa sih Markus? Markus itu sering disebut sebagai Yohanes Markus. Atau kalau kita merujuk pada Kolose 4 ayat 10, di sana dikatakan bahwa Markus itu sepupu Barnabas. Nah, Markus ini merupakan saksi dari peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus, sekaligus dia adalah sahabat dari Rasul Paulus, Rasul Petrus, maaf. Jadi Markus menuliskan Injilnya kepada orang-orang non-Yahudi, tapi latar belakang dirinya adalah orang Yahudi. Kehidupan Yesus, dia tahu tentang silang pendapat yang terjadi antara Yesus, orang Yahudi, dan lain sebagainya, begitu. Nah, itu dari Markus. Sedangkan Lukas, kita sering mengetahui, mendengar, melihat, membaca bahwa Lukas itu disebut sang tabib, begitu ya, karena dia kalau zaman sekarang mungkin dokter, begitu. Selain dia juga dokter atau tabib, dia juga penginjil dan pendamping dari Rasul Paulus. Nah, dia ini menuliskan sangat teliti, bahkan dia juga menuliskan kitabnya ini ditujukan kepada Sang Theophilus. Theophilus itu siapa? Theophilus itu adalah orang non-Yahudi yang memiliki kedudukan, tetapi pengen tahu tentang kehidupan Yesus. Maka otomatis Lukas menuliskannya untuk beliau begitu. Dan Lukas sering menunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak manusia begitu. Nah, kalau Injil Yohanes ini yang berbeda, yang tadi saya katakan, Injil Yohanes ini berbeda karena yang dia apa ya, yang dia tuliskan itu menekankan tentang kemesiasan Yesus, tetapi
eh, dalam bahasa filosofis. Tadi saya bilang bahwa firman itu adalah Allah gitu ya. Dan Allah itu yang akan menjadi manusia begitu. Bahasanya berbeda. Jadi memang tujuannya berbeda, latar belakangnya berbeda supaya apa? Supaya sang pembaca dari keempat Injil ini bisa lebih mengenal lebih lengkap gambaran tentang Yesus ya. Itu. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya benang merah dari keempat Injil yang berbeda ini ketika ditambahkan kepada permadani yang dituntun dapat menggambarkan lebih lengkap mengenai Yesus yang tidak terlukiskan begitu. Itu alasan pertama teman-teman untuk memberi gambaran yang lebih lengkap mengenai Kristus ya. Nah, alasan kedua teman-teman yang jelas adalah untuk memampukan kita para pembaca yang tidak hidup bersama-sama Yesus saat itu begitu ya untuk lebih objektif memverifikasi kebenaran dari kisah-kisah mereka. Kalau hanya dari sumber saja ya udah mau nggak mau kita harus percaya. Tetapi kita bisa melihat ada 4 sumber, di mana 3 sumber itu dari Injil Sinoptis menceritakan itu kisahnya mirip-mirip loh, bisa kita bandingkan. Bahkan ketika kita baca Alkitab di bawah tema atau di bawah ayat itu biasanya ada tanda kurung, tanda buka. Oh ini merujuk misalnya ke Matius atau ke Lukas, berarti itu sama gitu. Apa yang diceritakan itu sama dengan yang dituliskan di kitab yang kita buka. Nah, teman-teman di dalam Perjanjian Lama, di dalam Ulangan 19 ayat 15 itu ada tulisan begini. Sejak awal, Alkitab mengatakan bahwa keputusan pengadilan tidak boleh dilandaskan pada kesaksian dari satu saksi mata belakang. Nggak bisa hanya satu, begitu ya. Namun harus ada 2 atau 3 saksi. Nah, berdasarkan ini, maka memiliki kisah berbeda mengenai pribadi, mengenai pelayanan Yesus di dalam dunia, akhirnya membekali kita dan juga memampukan kita untuk melihat ketepatan informasi yang kita dapatkan dari Injil-Injil itu. Begitu. Bahkan selama saya kuliah, saya diberitahu bahwasanya ada seorang yang diberi otoritas untuk menganalisa keempat Injil ini dari segi hukum, namanya adalah Simon Greenleaf. Akhirnya dia menyampaikan, dia melihat, menganalisa, ada kesamaan kisah dari keempat Injil, secara khusus 3 Injil begitu. Tetapi toh ada perbedaan-perbedaannya. Nah, perbedaan ini atau kontradiksi ini tidak perlu kita perdebatkan. Justru di sini menunjukkan bahwa ketiga penulis Injil itu tidak saling bersekongkol untuk menunjukkan kebenaran. Justru kita bisa melihat secara natural, lebih faktual, lebih bisa dipercaya, walaupun beda-beda sedikit, tapi toh mereka punya sudut pandang dan juga memiliki latar belakang yang berbeda. Itu ya, itu jawaban pertama. Ya, mengapa 4 Injil berbeda? Karena satu memberi gambaran yang lebih lengkap mengenai Kristus, karena meskipun Alkitab diilhamkan Allah, tetapi manusia dipakai Allah juga untuk menggenapi firman Tuhan. Dan yang kedua adalah untuk memampukan pembaca agar lebih objektif dalam memverifikasi kebenaran dari kisah-kisah yang mereka tuliskan. Nah, lanjut ke pertanyaan 2 ya. Ya, oke. Pertanyaan kedua, sebagai Kristen awam, sulit memahami arti makna perumpamaan yang Yesus ajarkan. Bagaimana cara supaya bisa memahami perumpamaan Yesus yang hidup menurut ajarannya? Teman-teman, kalau kita membaca Alkitab secara mandiri begitu, memang sulit mengartikulasikannya begitu ya. Terutama perumpamaan-perumpamaan yang mungkin tidak kontekstual dengan konteks saat ini begitu. Banyak hal-hal yang memang sudah berbeda konteksnya dengan konteks saat ini. Contoh, Yesus sebagai gembala. Waduh, kemarin itu ada video di Medan atau Manado yang ditangkap seorang yang menistakan agama kita. Pokoknya kalau dia mau ke gereja, dia mau nyanyi sound the sheep begitu ya. Nah, itu karena dia tidak bisa mengkontekstualisasikan dengan konteks saat ini. Padahal yang dimaksudkan Yesus dengan domba-domba itu adalah orang-orang Kristen yang dalam mau taat, mau apa ya, taat dan patuh kepada ajaran Tuhan Yesus. Nah, untuk itu teman-teman, gereja dan juga mungkin kampus tempat teman-teman bersekolah pastinya memfasilitasi teman-teman sebagai orang Kristen untuk memahami pemahaman tentang perumpamaan Yesus melalui mungkin khotbah, mungkin persekutuan doa, pemahaman Alkitab, komsel, atau mungkin menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang teologi begitu ya. Mereka yang kita hadirkan begitu dapat membantu memahami makna perumpamaan yang Yesus ajarkan. Selain itu kita juga sudah hidup di dunia teknologi ya. Banyak sekali video-video di YouTube yang sumbernya bisa dipercaya untuk kita pelajari tentang bagaimana mungkin mengartikulasikan, merepresentasikan perumpamaan tentang bacaan perikop ini misalnya begitu. Nah, selain itu kita juga bisa belajar secara mandiri. Banyak sekali PDF maupun apa ya, buku-buku yang dijual secara bebas tentang tafsir dan juga hermeneutika begitu ya. Sehingga ketika kita bisa belajar secara mandiri, kita bisa memahami konteks saat Injil itu dituliskan, saat perumpamaan-perumpamaan ketika zaman Yesus dituliskan, konteks sosio, ekonomi, kultural dan politiknya seperti apa. Nah, kalau kita sudah memahami konteks saat itu dari teks yang tertulis dan juga konteks saat itu kita bisa ambil, kita bisa korelasikan dengan
konteks saat ini. Karena firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup. Apa artinya firman Tuhan hidup? Firman Tuhan itu selalu relevan dengan kehidupan kita. Meskipun konteksnya sudah berbeda, sudah zaman 2000 tahun lalu. Tetapi maksud dan tujuannya selalu bisa kita kontekstualisasikan dengan kondisi saat ini. Itu menurut saya, jawaban saya begitu, Mbak. Selamat Di sini siang. perkenalkan, saya Sesa Elina sebagai moderator pada kegiatan wawancara kita pada hari ini. Sebelumnya ada hadir pembicara kita yaitu Ibu Pendeta Helga Siglitonga dari Gereja GSCA Metanoia Jayapura. Dan sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Ibu Pendeta karena sudah meluangkan waktunya untuk membantu proyek wawancara kami. Baik, Oke. tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam sesi wawancara yang akan dibacakan oleh teman saya kepada Eja. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan 2 pertanyaan untuk Ibu Pendeta. Pertanyaan yang pertama, mengapa ada 4 kitab Injil yang berbeda seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menceritakan kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus? Selanjutnya, yang pertanyaan yang kedua, sebagai orang Kristen awam, terkadang sulit bagi kami untuk memahami arti atau makna perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagaimana cara supaya kami dapat memahami perumpamaan Tuhan Yesus dan hidup menuruti ajarannya? Saya langsung jawab. Waktu saya 6 menit ya. Iya, Pendeta. Iya, Ibu. Oke, siap. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Pendeta Helga Rosana Silitonga. Tadi sudah dikenalkan. Saya langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa ada 4 kitab Injil yang berbeda dan menceritakan kehidupan dan pengajaran Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, menyatakan kehebatan dan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, pemilihan keempat penulis itu mewakili semua umat manusia dalam hal latar belakang kehidupan. Yang ketiga, penghargaan Tuhan bagi setiap pribadi dalam mengungkapkan siapa Yesus menurut sudut pandangnya masing-masing. Keempat, walaupun keempat penulis itu mereka berbeda dalam latar belakang, pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya, tetapi tujuan utama dari penulisan Injil ini tersampaikan dengan sangat baik dan tujuan utamanya itu sama, yaitu Yesus Kristus dan pengorbanannya. Itu yang pertama. Yang pertanyaan kedua, sebagai orang Kristen awam, terkadang sulit untuk kami memahami. Dan saya menjawab, sewaktu saya menganggap diri saya sebagai orang awam, sebagai jemaat biasa. Jadi saya nggak teologis gitu ya. Pertanyaan yang tadi juga. Yang pertama, rajinlah baca Alkitab. Cintai Alkitab kita. Karena apa? Alkitab adalah firman Allah sendiri. Pada saat kita membaca, berarti kita sedang komunikasi dengan Allah kita, dengan kekasih kita. Yang kedua, minta bantuan Roh Kudus. Atau berdoa minta tuntunan Roh Kudus, karena salah satu tugas dari Roh Kudus adalah dikatakan dia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenarannya. Itu dalam Yohanes 16 ayat 13. Kemudian yang ketiga, yang kedua itu utama sekali. Yang ketiga itu bisa kita lakukan, bisa tidak. Baca literasi tentang perumpamaan-perumpamaan itu, atau baca buku yang lain, untuk memahami latar belakang kebudayaan pada saat itu. Kemudian yang keempat, kita boleh juga membaca Alkitab dengan terjemahan yang lain, yang biasa kita standarkan terjemahan baru ya, yang tahun 74. Kita baca bahasa Inggrisnya, New Version, King James, atau yang lain, atau juga bahasa Indonesia sehari-hari, atau firman Allah yang hidup, atau versi yang mudah dibaca, dan lain-lain, untuk perbandingan supaya kita lebih mudah memahami. Kemudian, pada saat kita beribadah, dengarkan khotbah di gereja dengan baik, dengan antusias dan sungguh-sungguh. Bila perlu kita catat, karena itu akan sangat menolong sekali. Dan yang pastinya kita harus rajin beribadah ya. Oke, yang keenam, jangan ragu-ragu, jangan takut, jangan malu untuk bertanya kepada pemimpin rohani kita, atau kepada pendeta kita, gembala kita, atau kakak rohani kita, supaya kita dapat wawasan lebih baik lagi. Dan kita tidak salah dapat jawabannya. Karena apa? Kalau kita sembarang mencari jawaban, kita takutnya tersesat. Karena banyak buku, banyak pengajaran yang baik, tapi kalau dari orang yang memang itu gembala kita sendiri, pendeta kita sendiri, kita bisa yakin bahwa itu benar. Kalaupun salah, kita masih ada di bawah bimbingannya beliau. Kemudian, pertanyaan selanjutnya itu kan hidup dan bagaimana hidup menurut ajarannya ya. Bagaimana hidup menurut ajarannya, berarti dasarnya itu kasih ya. Dasarnya itu kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan,
dengan segenap akal budi, dengan seluruh kekuatan kita. Jadi betul-betul pada saat kita mengasihi Tuhan, bukan hanya dengan hati, bukan hanya dengan pikiran, bukan hanya dengan roh kita, tapi tubuh kita juga, kekuatan kita juga dipakai. Maka kita akan hidup menuruti ajaran Tuhan. Jadi betul-betul kita menundukkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada pimpinan, kepada perintah, kepada firman Tuhan. Oke, itu saja. Sudah